Banyak orang yang tidak percaya bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve Bank (Fed) berstatus swasta, bukan milik negeri Paman Sam itu. Dalam sebuah percakapan dengan Bung Karno, ia menyebut saham kerajaan Nusantara di Fed berkisar 80%. Kok bisa? Data ini menyebut bahwa emas kerajaan Nusantara yang dipakai Amerika Serikat berjumlah 140 juta kilogram. Dokumen Yahudi Dunia menyebut bahwa Amerika Serikat menggunakan sekitar 140 juta kilogram emas dari kerajaan Nusantara yang dokumennya dikelola oleh JP Morgan dan Rothschild. Bahkan dokumen Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran malah menyebut bahwa emas Nusantara di Fed itu mencapai 150.000 metrik ton yang saat itu setara dengan $1,5 triliun Amerika Serikat. Semua emas itu didasari oleh 3 perjanjian utama, yaitu Perjanjian Tampak Siring, Washington DC Agreement, dan Green Hilton Memorial Agreement. Anggap 140 juta kilogram kali 1 triliun rupiah harga emas terkini, maka emas di Amerika Serikat itu bernilai 140 triliun rupiah. Masih menurut dokumen Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran itu, dari 150.000 metrik ton emas yang didistribusikan melalui 12 bank di Amerika Serikat. Ke-12 bank itu adalah Bank of Boston, Bank of New York, Bank of Philadelphia, Bank of Cleveland, Ohio, Bank of Richmond, Virginia, Bank of Atlanta, Georgia, Bank of Chicago, Bank of St. Louis, Bank of Minneapolis, Bank of Kansas City, Bank of Dallas, dan Bank of San Francisco. Masing-masing bank tersebut dapat jatah 12.500 metrik ton emas dari Fed yang berasal dari emas Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Jika dijumlah seluruh emas itu menjadi 150.000 metrik ton, keturunan Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran bercerita dan memperlihatkan dokumen rahasia Fed di Hotel Salak Bogor kepada kami belum lama ini. Seluruh dokumen tersebut pernah diperiksa oleh JP Morgan beberapa tahun lalu di hotel yang sama. Dokumen-dokumen itu dinyatakan asli. Bahkan ketika JP Morgan Group melakukan konfirmasi ke Fed, dikabarkan semua dokumen yang dimiliki oleh keturunan Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran itu dinyatakan asli. Karena itulah, melalui utusannya, pemerintah Amerika pernah menawarkan pembelian seluruh dokumen-dokumen itu senilai 10% dari 150.000 metrik ton, atau senilai 15.000 triliun. Tawaran itu mengganggu emosional keturunan Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran di tengah kehidupan mereka yang miris, lalu kami memberikan pendapat agar jangan dijual. Karena itu akan mempengaruhi saham Kerajaan Nusantara di Fed. Dokumen Fed tersebut berstatus Federal Reserve Bond sebagai World Settlement Federal Reserve Bank yang diterbitkan tahun 1934. Itulah sebabnya mengapa dolar Amerika Serikat tahun 1934 banyak terdapat di Indonesia. Fed berdiri tahun 1913. Aset ini berkait dengan dokumen Bank Guarantee Certificate yang dikeluarkan oleh Bank of England, Bank Sentral Inggris. Sertifikat ini disahkan oleh Menteri Keuangan Inggris, World International Bank, dan IMF. Dokumen Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran itu diberi nama Gold Bullion Certificate yang nilai emasnya sebanyak 150.000 metrik ton. Sementara Bank of England juga memiliki saham di Fed. Namun, apakah saham Bank of London itu adalah bagian dari saham Kerajaan Nusantara 80% tadi atau terpisah? Kuat dugaan bahwa saham Bank of England yang di dalamnya juga ada saham Kerajaan Nusantara adalah bagian dari Kerajaan Nusantara itu. Artinya saham Fed di luar Kerajaan Nusantara hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya mengapa Rothschild merasa perlu untuk memanfaatkan proses kejatuhan Soekarno pada tahun 1965. Melalui operasi CIA, Soekarno dijatuhkan kekuasaannya melalui gerakan 30 September 1965 oleh PKI agar kendali Soekarno sebagai perwakilan Kerajaan Nusantara di Fed bisa dipreteli. Order agar Soekarno diisolasi total di Wisma Yaso di Jakarta berasal dari Rothschild, sebab ketika Soekarno sedang menjalani isolasi total di Wisma Yaso itu, para pemegang saham Federal Reserve Bank melakukan rapat umum pamegang saham, RUPS.
Saat itu Rothschild yang masih dianggap sebagai konsultan kerajaan Nusantara mengungkapkan bahwa saat ini Soekarno tidak tahu keberadaannya, tidak bisa dihubungi, dan tidak bisa ditemui, maka untuk sementara waktu seluruh saham kerajaan Nusantara diambil alih oleh Rothschild sampai ada klaim dari pihak kerajaan Nusantara. Kira-kira begitulah pernyataan Rothschild di depan RUPS Federal Reserve Bank. Peristiwa berdarah itu terjadi di Indonesia. Sampai kini tidak ada dari pihak kerajaan Nusantara yang berani mengklaim karena mereka beranggapan Soekarno sudah tiada, padahal Soekarno masih ada. Lihat tulisan berjudul M1 Soekarno masih ada, sehingga klaim saham itu bakal terjadi. Sebab Soekarno mendapat mandat dari 128 raja pemilik aset dunia sejak tahun 1928 ketika dia masih berusia 27 tahun. Sampai saat ini hanya Soekarno M1 yang bisa mengontrol semua aset kerajaan Nusantara yang disebut harta amanah Soekarno. Termasuk yang ada di efek tersebut. Dia belum pernah memberikan mandat kepada siapapun hingga kini. Jika ada yang mengaku-ngaku, itu pasti salah alias penipuan.